Selamat pagi. Teman-teman, kita bersama kita bernyanyi Sabang sampai Merauke 3 ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia, tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, Indonesia. teman-teman. Mari kita berdoa secara bersama dan kita berserah. Tuhan yang baik, Tuhan yang berkata di surga, dan kasih keselamatan dan berdoa Tuhan, supaya kami sampai di surga dengan selamat. Itu semua bukan karena Tuhan kami, melainkan bahasa Tuhan yang selamat. Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami berbuat Tuhan, dan segala dan kita bersenang. Sebentar lagi Tuhan, kami akan melakukan proses belajar menurut kami, dan Tuhan akan memberikan kami dalam proses belajar. Berikan juga kekuatan bagi guru kami Tuhan, supaya mereka dapat mendidik dan mengajar kami bisa dalam. Beri juga Tuhan penyembuhan kami yang masih berada di dalam ini Tuhan, jika mereka sakit sembuhkan mereka, ketika mereka malas, itulah pembantu mereka. Dan Tuhan, jika 7 orang imam yang masih ada di rumah Tuhan, mereka berada serta dengan mereka. Beri juga guru-guru kami yang ada di sini Tuhan, supaya mereka dapat beroleh hikmah dan kecerdasan dari Tuhan yang singkat sekali kami jelaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Selamat pagi, silakan duduk kembali. Nah, bagaimana semangat? Sudah makan dari rumah? Berarti ada semangat untuk belajar hari ini. Baik, untuk anak-anak kami laki-laki yang masih belum lengkap, ya, kaki bajunya masih di luar, tolong dimasukkan di dalam kaki bajunya, ya, dirapikan semua ya. Nah, jika ada sampah di tempatmu, tolong ambil, buang di tempat sampah, ya, supaya pembelajaran kita hari ini bisa efektif. Silakan ambil. Itu, damai hati. Dah, ambil, buang di luar. Buang di tempat sampah. Sudah? Kaki baju. Sehingga bisa lebih efektif kita belajar pada pagi hari ini. Karena bersih itu bagian dari iman. Supaya kita lebih semangat untuk belajar. Sudah selesai? Sudah? Semuanya sudah masuk? Sudah masuk. Kaki bajunya juga sudah masuk semua? Sudah rapi? Nah, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, Ibu akan mengabsen. Dengarkan namanya baik-baik. Ardin Yakin Jai, Aslamat Jebua, Kalver Almaidar Ndaha, Cantika Hanum Najara, Damai Hati Gula, Deliar Minhura, Deperian Jai, Desmawar Jebua, Dilvan Jawata, Desman Saleh Jai, Dwita Novendi, Edi Bastiar Hura, Elvan Trijaya Jebua, 50 Linda Waru, Grace Warisman Jebua, Iman Sastra Jai,
Jeffrey Anugrah Warubu, Julfrin Perdamaian Gula, Julianus Sura, Jusfiaman Gula, Cornelius Sura, Linda Sarijai, Emarifin Rivaldi, Markus Nistablawala, Natalis Lauli, Pevan Triani Jai, Putri Novdalena Gea, Revlin Ilin Krisdayanti Hura, Renita Hura, Seiman Oruduga Zebua, Soniaman Lase, Syukuran Warjai, Tardiaman Jai, Yasinia Gula. Baik, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Dan yang tidak hadir hari ini ada 2 orang, 1 orang izin dan 1 orang sakit. Semoga anak kita yang sakit bisa minggu depan bertemu kembali di mata pelajaran yang berbeda. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini Ibu akan lanjutkan mengenai surat setoran pajak pada perhitungan. Nah, sebelum Ibu lanjutkan pada materi berikutnya, maka maaf, apakah anak-anak kami masih ingat dengan materi minggu yang lalu? Masih. Nah, baik, siapa yang masih ingat? Ya, silakan, anak kami Jusfiaman. Berarti anak-anak kami banyak yang tahu. Materi kita minggu lalu yaitu mengenai SSP, surat setoran pajak. Betul sekali, benar, tepuk tangan untuk anak kami Jusfiaman. Materi minggu yang lalu itu adalah surat setoran pajak. Nah, apakah anak-anak kami masih ingat pengertian surat setoran pajak? Masih. Siapa yang masih ingat dengan surat setoran pajak? Wow, luar biasa. Semua anak-anak kami bisa mengerti dan masih ingat materi minggu yang lalu. Silakan anak kami Linda. SSP adalah bukti pembayaran pajak atau setoran pajak yang telah dilakukan. Betul sekali, tepuk tangan untuk anak kami Linda. Nah, selanjutnya untuk anak kami Refni, silakan. SSP merupakan lembaran yang berisi informasi berupa NPWP, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, alamat kode akun pajak, dan kode jenis setoran. Betul, benar sekali itu pengertian daripada SSP. Tepuk tangan untuk anak kami Refni. Nah, dengan ini anak-anak kami sudah mengetahui apa pengertian daripada SSP, maka Ibu ajukan lagi pertanyaan, apakah anak-anak kami masih ingat itu yang namanya fungsi daripada SSP? Masih ingat? Masih. Nah, siapa yang masih ingat? Unjuk tangan. Wow, luar biasa, banyak sekali. Maka Ibu unjuk 1 orang ya, itu Elvan. Fungsi SSP adalah sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. Betul sekali, tepuk tangan untuk anak kami Elvan. Nah, berarti anak-anak kami sudah belajar di rumah bahwa itu pengertian dari SSP, apa itu fungsi SSP. Maka fungsinya itu sebagai bukti pembayaran pajak. Nah, berarti semua semangat nasihat yang Ibu berikan minggu yang lalu, maka anak-anak kami telah menanamkannya dalam hati. Berarti pembelajaran minggu yang lalu itu anak-anak kami tidak melupakan begitu saja. Anak-anak kami mempelajari lebih dalam di rumah dan mencari referensi di internet. Iya benar? Benar. Nah, maka pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita mengenai perhitungan surat setoran pajak. Nah, ini pembelajaran kita pada hari ini mengenai mekanisme pembayaran pajak. Nah, mekanisme pembayaran pajak ini ada 2, yaitu membayar sendiri pajak yang terhutang
dan pemotongan atau pemungutan pajak. Nah, ini dia. Pada pembayaran angsuran PPh setiap bulan itu PPh pasal 25. Nah, bagaimana pembayarannya? Pembayaran PPh pasal 25 yaitu pembayaran pajak penghasilan secara angsuran, di mana khusus untuk wajib pajak orang pribadi yang sumber penghasilannya dari usaha dan pekerjaan bebas. Pembayaran angsuran PPh pasal 25 terbagi atas dua, yaitu 1. Angsuran PPh pasal 25 sebagai wajib pajak orang pribadi, pengusaha tertentu atau OPPT, dan yang kedua adalah angsuran PPh pasal 25 sebagai wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu ataupun disingkat dengan OPSPT. Nah, inilah pembayaran angsuran PPh setiap bulan pada PPh pasal 25. Nah, kita lanjutkan. Bagian B, mengenai untuk wajib pajak badan, angsuran PPh pasal 25. Nah, di sini di SSP ini bukan hanya untuk mempelajari yang namanya SSP PPh orang pribadi. Nah, kita mempelajari juga yang namanya itu wajib pajak badan yang tertera pada PPh pasal 25. Nah, besarnya pembayaran angsuran PPh pasal 25 yang terutang diperoleh dari penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif PPh yang diatur di pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pajak Penghasilan, sesuai dengan yang kita pelajarin minggu yang lalu mengenai tarif pasal 17 ayat 1 huruf B dan ayat 2A Undang-Undang PPh adalah 25%. Nah, itulah tarif pajak untuk wajib pajak badan. Nah, khusus untuk wajib pajak badan yang peredarannya bruto setahun sampai dengan 500 juta rupiah mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% sesuai dengan tarif pada pasal 17 ayat 1 huruf B dan ayat 2A Undang-Undang PPh yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari peredaran bruto sampai dengan 4.800.000 rupiah. Nah, ini dia. Ya, berarti kalau penghasilan brutonya 50 juta rupiah, maka pengurangan tarifnya sebesar 50%. Tetapi jika di bawah 50 juta, maka tarif PPh-nya adalah 25%. Sudah bisa dimengerti sampai di sini? Sudah. Nah, lanjut bagian C. Pembayaran PPh melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain. Nah, ini dia. Nah, apa itu pihak lain? Bagaimana itu? Nah, ini pihak lain di sini adalah pemberi penghasilan. Yang kedua pemberi pekerja, dan yang ketiga adalah pihak lain yang ditunjukkan atau ditetapkan oleh pemerintah. Nah, inilah penjelasan mengenai pemotongan dan pemungutan pajak yang telah kita uraikan tadi, ya. Membayar PPN kepada pihak penjual atau memberi jasa ataupun oleh pihak yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, selanjutnya itu pembayaran pajak-pajak lainnya. Nah, ini dia, ya, membayar PPN melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain. Kita lanjutkan. Nah, pemungutan dan pemungutan. Pemotongan dan pemungutan. Nah, selain pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri, ada pembayaran bulanan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan. Jenis-jenis pemotongan atau pemungutan adalah 1. PPh pasal 21.
yang sudah kita pelajarin pada 2 minggu yang lalu mengenai SPT. Nah, berlanjut terus ini administrasi pajak kita ya. Ini PPh pasal 21. Yang kedua, PPh pasal 22. Yang ketiga, PPh pasal 23. Keempat, PPh pasal 26. Kelima, PPh pasal 4 ayat 2. Keenam, PPh pasal 15. Dan yang terakhir adalah PPN dan PPNBM. Ya, inilah pembayaran atau jenis-jenis pemotongan pemungutan pajak. Sudah bisa dipahami? Sudah. Tidak ada yang ngantuk? Tidak, Bu. Nah, silakan berdiri dulu. Ya, berdiri dulu. SMK bisa? SMK hebat? SMK luar biasa. Sudah? Nah, 1, 2, 3. SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa. Baik, tepuk tangan. Sudah, silakan duduk kembali. Ya, semoga anak-anak kami tidak ada yang ngantuk lagi. Nah, ini penjelasan daripada PPh pasal 21. Nah, ini dia. PPh pasal 21 itu adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan. Nah, ini dia, ya. PPh pasal 21. Misalnya, pembayaran gaji yang diterima oleh pegawai. Nah, berarti pembayaran gaji pegawai itu termasuk pada PPh pasal 21. Nah, selanjutnya itu PPh pasal 22. Nah, ini dia. PPh pasal 22 itu pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Apa itu barangnya? Misalnya, penyerahan barang oleh rekanan kepada bendaharawanan pemerintah. Nah, impor barang dan kegiatan usaha ini di bidang tertentu serta penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Itu barang mewah. Nah, itu termasuk pada PPh pasal 22. Nah, selanjutnya, itu mengenai PPh pasal 23. Nah, apa itu pengertian ataupun yang termasuk pada PPh pasal 23? Nah, yang termasuk pada PPh 23 itu adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga atau royalti ataupun sewa dan jasa kepada wajib pajak badan dalam negeri dan apa ini, Bot? Apa? Badan usaha tetap. Nah, itu ya. Itu yang termasuk pada PPh pasal 23. Nah, bagaimana contohnya itu PPh pasal 23? Adalah pemotongan dan perhitungan PPh pasal 23 atas jasa tertentu, jasa servis mesin ataupun komputer yang pemotongannya dilakukan oleh wajib pajak berbentuk badan. Nah, contohnya, ya, bagaimana itu contohnya? Nah, jika ada yang namanya servis mesin ataupun servis komputer. Nah, itu dia, maka terjadi yang namanya PPh pasal 23. Nah, selanjutnya itu PPh pasal 26. PPh pasal 26 itu merupakan pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, ya, ataupun hadiah dan penghasilan lainnya kepada wajib pajak luar negeri. Nah, bagaimana itu contohnya? Contohnya adalah pemotongan dan perhitungan PPh pasal 26 atas penghasilan tertentu atau royalti yang dilakukan oleh wajib pajak berbentuk
berbentuk badan. Contohnya, itu anak-anak kami ada yang meraih juara ya di tingkat nasional. Nah, maka ada penghasilan tertentu, ada penghasilan yang diberikan dari provinsi contohnya. Maka terdapat yang namanya PPh pasal 26. Tetapi bukan dari anak-anak kami, melainkan dari yang memberikan. Maksudnya itu badan, instansi yang memberikan itu uang ataupun yang memberikan atas hasil yang kalian capai, itu maksudnya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, selanjutnya itu PPh final pasal 4 ayat 2. Nah, di PPh final ini itulah yang kita bahas mengenai nanti SSP PPh orang pribadi. Nah, inilah PPh final pasal 4 ayat 2. Pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran untuk objek tertentu seperti sewa tanah atau bangunan ataupun jasa konstruksi dan pengalihan hak atas tanah ataupun pengalihan hak bangunan dan lainnya. Nah, disinilah yang kita uraikan nanti pada prosedur pengisian surat setoran pajak. PPh final pasal 4 ayat 2. Nah, selanjutnya itu PPh pasal 15. Nah, PPh pasal 15 itu pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada wajib pajak tertentu yang menggunakan norma perhitungan khusus. Nah, ini dia. Berarti ada norma-norma pada perhitungan khusus. Nah, wajib pajak tertentu tersebut adalah perusahaan pelayaran ataupun penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengoboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah. Ya, jadi inilah yang termasuk pada PPh pasal 15, ya, yang termasuk itu seperti kapal laut, ya, pada penerbangan, kapal terbang, ya, berarti yang mereka buat itu adalah PPh pasal 15, ya, tertentu. Tidak semua, ya, contohnya instansi sekolah tidak membuat yang namanya PPh pasal 15. Yang selanjutnya PPN dan PPNBM. Nah, ini dia. Pemungutan PPN dan PPNBM ini oleh pengusaha kena pajak. Ini hanya berlaku pada PKP atau pemungutan yang ditunjukkan, misalnya bendahara pemerintah atas konsumsian barang atau jasa kena pajak. Nah, ini dia. Ya. PKP dan yang masuk pada PPN dan PPNBM. Nah, apabila pihak-pihak yang diberi kewajiban oleh Undang-Undang Perpajakan untuk melakukan pemotongan pemungutan tidak melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dan kenaikannya sebesar 100%, seperti yang kita pelajari pada SKP, ya kan, sanksi administrasi. Nah, ini dia pada penagihan pajak, ya, yang sudah kita pelajari minggu yang lalu mengenai STP dan SKP. Nah, ini batas waktu. Batas waktu ini sudah kita pelajari minggu yang lalu. Sudah masih ingat? Masih? Nah, di sini di dalam penyampaian itu waktu batas proses ini pada penyampaian SSP maka harus sesuai dengan jangka waktu yang telah diberikan oleh petugas pajak, ya. Nah, dalam hal ini kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan restitusi ke Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak atau KPP tempat wajib pajak terdaftar atau berdomisili. Nah, ini dia. Jika ada yang kelebihan kita bayar pajaknya, ya bisa kita laporkan. Ya, sudah bisa dipahami? Sudah. Nah, sebelum kita masuk pada perhitungan, maka
apakah sudah mengerti dengan penjelasan Ibu dari PPH, baik PPH 21, PPH 22, 23, 26, 25, PPH final, dan PPNBM? Sudah bisa dipahami? Sudah. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, sebelum Ibu lanjutkan itu, maka Ibu bertanya. Ya, Ibu bertanya. Pasti anak-anak kami sudah tahu, ya. Kenapa kita mempelajari itu PPH? Minggu-minggu yang lalu sudah kita pelajarin, ya, mengenai itu PPH. Apa itu pengertian PPH? Maka siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan PPH? Silakan. Oh ya, silakan. PPH adalah singkatan dari pajak penghasilan, yang artinya pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Dan pajak penghasilan ini dilakukan secara progresif dan proporsional atau regresif. Baik, benar sekali, tepuk tangan untuk anak kami Renita. Nah, ada yang masih ingat? Silakan anak kami Refni. PPH. PPH adalah pajak penghasilan. Baik, tepuk tangan untuk anak kami Refni. Nah, berarti anak-anak kami masih ingat pelajaran 2 minggu yang lalu. Karena kita mempelajari yang namanya PPH itu adalah 2 minggu yang lalu. Nah, ada pertanyaan lagi? Berarti sudah dimengerti. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, maka kita masuk pada perhitungan. Nah, sebelum kita masuk pada perhitungan, minggu yang lalu Ibu telah membentuk kelompok, membagi kelompokmu. Maka sekarang bentuklah kelompokmu dulu. Ya, bentuk kelompokmu. Dengan tertib. Bentuk kelompokmu dengan tertib. Nah, jelas? Jelas. Baguskan ini dulu, Nak. Baguskan ini. Nah, sudah? Nah, inilah contoh bagaimana perhitungan pajak penghasilan orang pribadi. Perhatikan baik-baik karena Ibu akan membagikan LKPD-mu nanti bagaimana cara perhitungan pajak penghasilan orang pribadi. Nah, ini dia. Pak Kelly adalah seorang pekerja swasta dengan penghasilan sebesar 280 juta dalam 1 tahun. Saat ini Pak Kelly berstatus belum kawin dan tidak memiliki tanggungan. Berapakah penghasilan kena pajak yang ditanggung oleh Pak Kelly? Nah, ini perhitungannya. Tidak nampak ya. Nampak, Nak? Nampak.
Sudah nampak? Nampak. Nah, ini dia. Ya, bagaimana perhitungannya? Yaitu penghasilan 1 tahun 280 juta rupiah. Maka penghasilan tidak kena pajak sebesar 54 juta karena Pak Kelly belum menikah, status belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan. Maka PTKP-nya adalah sebesar 54 juta rupiah sesuai dengan Undang-Undang Perundangan pada Direktorat Jenderal Pajak. Nah, PKP-nya adalah penghasilan setahun dikurang dengan PTKP. Maka 280 juta rupiah dikurang dengan 54 juta. Maka hasilnya adalah 226 juta rupiah. Maka PPH terhutang adalah, ya, berarti penghasilannya itu adalah di bawah 50 juta. Iya kan? Maka dikali sebesar 5%. Itu tarifnya, ya. Pertama, itu 5% kali 60 juta, maka 3 juta. Maka 226 juta ini kurang dari 60 juta, berapa lagi sisanya? 166 juta. Maka tarif pajak PPH terhutangnya adalah 15%. Kenapa? Karena di atas 100 juta. Maka 15% kali 166 juta rupiah, maka hasilnya 24.900.000 rupiah. Jadi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Pak Kelly atau yang dipotong perusahaan pemberi kerja adalah sebesar 3 juta rupiah ditambah 24.900.000 rupiah. Maka jumlahnya adalah 27 juta rupiah 900.000 rupiah di dalam setahun. Maka itulah PPH terhutang Pak Kelly. Nah, coba lihat ini studi kasusnya. Nah, ini tugas kita, tugas kelompok. Nah, di sini ada 3 kasus, ya. Dan di sini adalah Pak Anton adalah seorang pegawai bank yang berstatus lajang, berarti belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Nah, dari sini, dari studi kasus ini, maka sebelum kalian kerjakan, ada yang dipertanyakan. Kalau tidak ada, maka kita lanjutkan. Nah, baik, Ibu akan membagikan LKPD untuk anak-anak kami. Ada tadi. Nah, coba perhatikan itu soal. Nah, kan ini ada soal perhitungan. Nah, kalian kerjakan, setelah kalian dapat itu PPH pasal 21 terhutangnya, maka pindahkan ke formulir SSP. Sudah? Bisa kalian pahami? Bisa. Nah, kalian cantumkan di dalam ini dan kalian isi, ya, yang sudah kalian hitung dari studi kasusnya. Bisa kalian mengerti? Bisa. Bisa kalian pahami yang mana yang kalian kerjakan? Bisa. Nah, setelah selesai nanti tugas diskusi kelompoknya, maka
presentasikan di depan kelas. Nah, jika ada yang berbeda pendapat, maka silakan sampaikan pendapatmu masing-masing. Sudah bisa dipahami? Sudah. Maka silakan kerjakan, diskusikan dengan teman sekelompokmu. Nama wajib pajaknya sesuai soal aja. Nama wajib pajaknya sesuai soal aja. Iya. Iya, diisi. Dihitung dulu, baru diisi. Nah, jangan lupa ya cara pengisian SSP. Ya, bagaimana dia kalau PPH pasal 21 terhutang. Ya, kerjakan itu di mana diletakkan, bagaimana kode akun pajaknya, kode jenis setorannya. Ya, silakan nunggu. Cara pengisian. Kenapa biliar namanya atau Pak Anton? Boleh, Pak Anton aja buat. Pak Anton. Namanya beda. Kan ini pajak kriminal. Iya. PPH terhutang pasal 21. 2.600.000. Iya, betul. Pak Anton. Iya, Pak Anton itu. Alamatnya apa? Enggak apa-apa. Nah, Bagaimana balik? Pak Anton. Pak Anton. Lembu. Sudah. 2019. Tinggal ini enggak tahu apa. Iya. Ini anak kami si Desman Saleh ini malas belajar ini. Nah, jangan malas-malas belajar Desman Saleh ya. Karena belajar itu adalah merupakan kebutuhan. Jadi, kalau tidak ada kebutuhanmu, maka kamu harus lebih giat untuk mencari yang namanya kebutuhan. Sia-sia kamu hidup kalau tidak ada tercukupi yang namanya kebutuhan. Ya. Jadi belajar lebih giat lagi Desman Saleh ya. Biar dapat nilai 100 sehingga bisa naik kelas. Belum dikasih kelas. Ya nak, sebentar ya. Mana soalnya? Soal kemarin. Yang kasih ibunya. Kan belum di sini kan. Soal apa? Biarnya. Oh, dia. Deliarmin. Iya, Deliarmin yang apa?
Sudah siap? Masih belum ya? Ibu tunggu 5 menit lagi ya. Sudah? Sudah siap kelompoknya? Sudah? Oke. Berarti sekarang kelompok 5 sudah siap? Kelompok 6? Sudah. Kelompok 4? Kelompok 3? Sudah, Bu. Kelompok 1? Sudah, Bu. Kelompok 2? Sudah. Baik. Maka sekarang presentasikan hasil diskusimu. Silakan untuk kelompok 1, silakan presentasikan hasil diskusimu. Studi kasus nomor 1 yaitu soalnya Pak Anton adalah seorang pegawai bank yang berstatus lajang dan tidak memiliki tanggungan. Saat ini Pak Kelly merupakan wajib pajak yang memiliki penghasilan sebesar 10 juta per bulan. Itulah penghasilan kena pajak yang harus dibayarkan Pak Anton dalam sebulan. Cara perhitungannya yaitu di sini kita ketahui dulu pertama gaji pokoknya yaitu 10 juta per bulan. Biaya jabatannya itu 5% dikali dengan 10 juta sama dengan 50 juta. Lalu penghasilan nettonya atau per bulannya itu sebesar 9.500.000. Jadi kita kalikan 1 tahun itu sama halnya dengan 12 bulan. Berarti dalam 1 tahun gaji penganggur itu sebesar 144 juta rupiah. Jadi PTKP-nya itu penghasilan tidak kena pajaknya itu sebesar 54 juta karena dia masih berstatus lajang atau tidak memiliki tanggungan. Jadi PKP setahun PPh terutang sebesar 60 juta. Perhitungannya yaitu 50 juta dikali 5% tambah 60 juta dikurang 50 juta kali 15% dikali 11 sama dengan 2.500.000 lalu ditambahkan dengan 1.500.000. Hasilnya yaitu 4 juta. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain atau sanggahan, kami persilakan. Nah, baik, silakan. Iya. Kelompok dari kelompok 6, silakan. Dari mana diambil jumlah PTKP yang sebesar 54 juta? Ya, baik. Dari mana diambil jumlah PTKP yang sebesar 54 juta rupiah? Silakan kelompok 1. Baik, kami akan menjawab. Coba dibuka buku paket halaman 39. Di situ tertera penghasilan tidak kena pajak berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.01/2016, di mana untuk yang masih status lajang dan tidak memiliki tanggungan itu wajib pajaknya itu 54 juta. Jadi mengapa hasilnya begitu tadi? Ini kayak gini. Dalam setahun itu 12 bulan kan? Kita kalikan, kita tambahkan dalam 10 berarti dalam satu tahun itu dia gaji memiliki Pak Anton itu sebesar 144 juta. Lalu kita kurangi dengan PTKP-nya yang 54 juta. PTKP-nya ini sudah ditentukan oleh Menteri atau Jenderal Keuangan Pajak yang 54 juta karena berstatus lajang dan tidak memiliki tanggungan. Beda lagi juga jika sudah kawin. Beda lagi nanti PTKP-nya. Betul, benar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Baik, untuk kelompok 4 bisa dipahami dari mana itu jumlah PTKP, sedangkan di soal tadi tidak ada jumlahnya. Nah, karena Pak Anton itu belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, maka sudah ditetapkan pada Undang-Undang Direktorat Jenderal Pajak, yang mana besarnya PTKP yang sudah menikah, yang belum menikah, yang memiliki tanggungan, yang belum memiliki tanggungan. Nah, baik, terima kasih untuk penampilan kelompok 1. Masih ada lagi sanggahan? Masih ada lagi pertanyaan? Iya, silakan. Sehingga adanya namanya 5% dan 15%. Coba jelaskan bagaimana. Betul sekali. Dari bagaimana caranya perhitungan yang namanya kenapa bisa ada? Silakan duduk nunggu. 5% dan 15%. Silakan.
Ada yang bisa menanggapi dari kelompok lain selain kelompok 1? Oh iya, silakan. Dari kelompok 2, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya Evan. Mengapa ada perhitungan dari 5% ke 15%? Karena ini merupakan pajak penghasilan pasal 21 sehingga bersifat pajak progresif. Iya, betul. Pajak progresif ini yaitu dikenakan lapisan penghasilannya atau pajak penghasilan secara lapis. Betul. Di sini diketahui pertama PKP setahunnya sebesar 60 juta. Pertama kita harus mengenakan 5% untuk tarif penghasilan sampai dengan 50 juta. Bisa dibuka pada buku paket halaman 40. Itu sampai dengan 50 juta tarif pajaknya 5%. Kemudian di sini sudah diketahui PKP setahun sebesar 60 juta. Karena di atas 50 juta sampai 250 juta hasilnya 15%. Jadi 50 juta dikali 5% sama dengan 2.500.000 ditambah 60 juta dikurang 50 juta dikali 15% hasilnya 1.500.000. Sehingga penghasilan pajak PPh pasal 21 yaitu 4 juta rupiah. Nah, sudah? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, betul sekali jawabannya. Jawabannya itu bahwa sudah ditentukan bahwa yang dikenakan Pak Anton itu adalah PPh pasal 21. Ada tarifnya. Tarif yang 5%, 15%. Nah, karena sudah kita ketahui tadi jumlah itu setahun Pak Anton yang dimilikinya adalah 60 juta PTKP yang dikenakan kepada Pak Anton. Maka yang 50 juta itu dikali 5% dan yang selebihnya itu dikalikan sebesar 15%. Sehingga PPh terhutang Pak Anton itu adalah sebesar 4 juta rupiah. Nah, bisa dipahami oleh kelompok lain? Bisa. Nah, sekarang kita tampilkan kelompok 5 untuk menampilkan bagaimana cara pengisian surat setoran pajak setelah kita ketahui cara perhitungan. Silakan, kelompok 5. Baik, kami akan menjelaskan bagaimana cara pengisian formulir surat setoran pajak atau SSP. Nah, coba perhatikan ya. Lihat formulirmu setiap kelompok. Siapa tahu ada yang berbeda. Pertama yaitu NPWP, di mana kita mengisi surat nomor pembuat pajak. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 2, 9, 000. Yang kedua nama wajib pajak, contohnya tadi Pak Anton. Ya. Nama wajib pajaknya Jalan Arab, contohnya Jalan Arab di dalam kilometer 26. Betul. Yang kedua uraian pembayaran. Karena kita menggunakan PPh pasal 21, jadi uraian pembayaran ini, jadi kita mengisinya PPh terutang pasal 21. Masa pajak, karena pada masa pajaknya kita isi pada bulan Maret atau bulan 3. Tahun pajaknya tentu saja 2019 dan jumlah pembayaran kita yaitu 2.650.000 atau terbilang 2.650.000 rupiah. Dengan diterima oleh kantor penerima pembayaran, diisi oleh kantor penerima pembayaran dan wajib pajak penyetor, contohnya itu serah diri tanggal 15 Maret 2019, cap dan tanda tangan, nama jelas Pak Anton. Oke, jelas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, dari hasil penyampaian atau presentasi kelompok 5, itu yang diambil sampelnya adalah tugas nomor 3. Ya, bahwa PPh terhutang sebesar Rp2.650.000. Nah, adakah yang berbeda cara pengisian SSP dari kelompok lain? Ataupun ada yang masih kurang? Ada yang perlu ditambahkan? Pasti ada. Iya, betul sekali. Benar. Kelompok 3, silakan. Baik, kami akan menjawab. Dalam pengisian mereka ada yang tertinggal yaitu kode akun pajak dan kode jenis setoran. Karena kode akun pajak ini diperoleh dari jenis pajak yang akan dibayar atau Betul. disetor, yaitu pajak penghasilan orang pribadi atau PPh terhutang pasal 21. Di mana kode ini terdapat atau diisi dengan kode 41121.
Betul sekali, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, ini dia cara pengisian surat setoran pajak. Jangan ada yang ketinggalan. Nanti pada saat kalian serahkan di kantor pajak, tidak mereka terima. Kenapa? Karena masih belum lengkap. Nah, pada pengisian surat setoran pajak itu harus lengkap. Sama seperti yang dikatakan kelompok 3, bahwa kode akun pajak belum diisi dan jenis kode setoran. Nah, karena uraian pembayaran tadi Pak Anton itu adalah PPh pasal 21, maka kode akun pajaknya itu adalah 411121. Kode jenis setorannya itu adalah 100. Nah, sudah bisa dipahami itu? Sudah. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, berarti hasil diskusi kelompok hari ini tidak sia-sia dan membuahkan hasil yang memuaskan. Silakan tepuk tangan untuk kelompok semua. Nah, berarti anak-anak kami bisa memahami dan mengerti ya bagaimana cara pengisian surat setoran pajak setelah kita melakukan perhitungan. Minggu yang lalu sudah kita bahas mengenai pengisian dan hari ini sudah masuk pada perhitungan dan ternyata anak-anak kami bisa mengisi dan bisa melakukan yang namanya perhitungan surat setoran pajak. Nah, untuk anak-anak kami, baik pertemuan pertama minggu yang lalu dan pertemuan kedua ini, karena selesai bab berikut, maka minggu depan itu berbeda lagi untuk pertemuan kita. Kita selesaikan hari ini untuk administrasi pajak dan ternyata selesai. Dan anak-anak kami mendapatkan nilai bagus semua. Ya, tidak ada yang tidak bagus. Semua lewat, mendapatkan nilai yang 100. Tepuk tangan. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan kembali ke tempat masing-masing. Ini dia. Ya. Nah, sudah. Sebelum kita akhiri, maka kita simpulkan itu materi kita. Ya, dan sebelum kita menyimpulkan ataupun sebelum Ibu menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini, anak-anak kami silakan simpulkan dulu. Siapa yang bisa? Oh iya, silakan Deli Armin. Baik, saya menyimpulkan ini, yaitu SSP. SSP adalah surat setoran pajak yang merupakan bukti pembayaran atau penyetoraan pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan formulir yang telah dilakukan dengan cara lain bukan negara melalui tempat pembayaran yang diisi oleh keuangan dengan fungsinya sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapat validasi. Nah, baik, tepuk tangan untuk anak kami Deli Armin. Nah, ada yang bisa lagi menyimpulkannya selain Deli Armin? Oh ya, silakan anak kami Refni. SSP merupakan lembaran yang berisi informasi berupa NPWP, nama wajib pajak, nomor objek pajak, alamat objek pajak, kode akun pajak, dan kode jenis setoran. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk anak kami Refni. Nah, ada lagi yang bisa? Oh ya, silakan anak kami Cantika. Dalam pengisian SSP harus diperhatikan dengan secara lengkap, jelas, dan benar sehingga tidak terjadi kesalahan dalam melaporkan pajak. Betul sekali, tepuk tangan untuk anak kami Cantika. Nah,
berarti kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini itu adalah bagaimana cara prosedurnya perhitungan ataupun pengisian surat setoran pajak. Jangan ada yang ketinggalan. Maka pada pengisian formulir surat setoran pajak itu harus teliti, diisi dengan benar, tepat dan jelas. Ya, berarti mekanisme pada pembayaran pajak itu ada dua, membayar sendiri pajak yang terhutang dan pemungutan atau pemotongan pajak. Maka harus kita teliti dulu, ya, kita ketahui dulu, ya, pajak apa yang harus kita bayar, PPh berapa dia, PPh 21 kah, ataupun PPh pasal 25. Sudah bisa dipahami itu, Nogo? Sudah. Nah, baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita, silakan kumpulkan hasil diskusi kelompokmu. Silakan ketua kelas. Silakan. Maka ibu akan menilai hasil diskusimu. Siapa yang masih belum tuntas hari ini untuk pembelajarannya? Nah, sementara ibu akan memeriksa hasil lembar kerja diskusimu, maka kita membuat yang namanya refleksi. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau tidak? Ada yang masih kurang memahami itu materi kita pada hari ini? Silakan di selembar kertas. Nah, baik, dari hasil penilaian ibu semua, maka ada 2 orang yang tidak mendapatkan nilai 100, yang lain mendapatkan nilai 100. Tepuk tangan dulu. Nah, yang 2 orang atas nama Soniaman dan Seiman Oruduge, ya, mereka hanya mendapatkan nilai 80. Kenapa? Karena tidak aktif dalam kegiatan kelompok. Maka minggu depan ibu harapkan, ya, ada perubahan. Ya, minggu yang lalu yang tidak lewat itu bukan si Soniaman, tetapi yang namanya si Arifin. Berarti minggu ini Arifin mendapatkan nilai 100. Maka minggu depan juga Soniaman mendapatkan nilai yang lebih baik. Nah, baik. Sudah siap untuk refleksinya juga? Sudah. Nah, silakan kumpulkan refleksi pembelajaran kita hari ini sebelum kita menutup. Silakan ketua kelas kumpulkan. Ayo, semangat. Oke. Nah, silakan dulu berdiri. Ayo. Ayo ketua kelas. Cepat. Ada semangat? Nah, berarti anak-anak kami semangat untuk belajar administrasi pajak. 3, ya, semangat. Oke. Semangat. Oke, silakan duduk kembali. Nah, baik. Sudah, sebelum ibu tutup,
maka Ibu sampaikan materi kita minggu depan yang kita bahas itu adalah mengenai perhitungan PPh badan, PPh pasal 21 badan, ya. Itu pembelajaran kita minggu yang akan datang. Dan Ibu harapkan setelah nanti selesai pembelajaran kita ini, tolong tenang, ditunggu guru berikutnya. Materi pembelajaran apa selanjutnya? Bahasa Inggris. Maka tunggulah guru selanjutnya. Selamat pagi.